Selamat datang dalam channel Devi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, gempak kaki, Melompat haleluya. tepuk tangan, gempak kaki, Melompat puji Tuhan. melompat Puji Tuhan. dan melompat. Puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, yes, yes. Hore! Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, puji Tuhan kita masih bisa bertemu kembali tentunya di program Mesbah Doa Kids. Adik-adik di rumah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Dan kalau ada yang sakit, jangan lupa untuk menaruh dan meletakkan tangan di bagian yang sakit. Dimanapun bagian tubuh adik-adik yang sakit, diletakkan tangannya dan didoakan. Katakan, Tuhan Yesus sembuhkan aku dan aku telah sembuh. Amin. Nah, kalau Kak Tika, bagaimana nih kabarnya hari ini? Nah, kalau Kak Tika, baik dong Kak Tari. Coba Kak Tari lihat, Kak Tika tuh hari ini lagi semangat banget. Wow, kira-kira kenapa nih Kak Tika kok semangat banget hari ini? Kak Tika tuh semangat karena Kak Tika udah nggak sabar mendengarkan cerita hari ini. Kan cerita hari ini tentang Ratu Esther. Wow, ternyata Kak Tika sudah tahu. Iya dong Kak Tari. Jadi cerita hari ini adalah lanjutan dari cerita Ratu Esther. Wow, keren banget. Jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, kita berdoa dulu ya semuanya. Ayo Kak Tika yang akan pimpin kita di dalam Oke, doa. kita berdoa ya adik-adik. Nah adik-adik, ayo semuanya sikap berdoanya. Kita lipat tangan seperti ini. Kita tutup mata ya. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami mau belajar dari cerita Mesbah Doa Kids. Tuhan memberkati setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan. Dan juga Tuhan memberkati setiap kami yang ada di rumah. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh belajar sesuatu dari cerita kali ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah berdoa, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita. Kau udah gak sabar dengarkan ceritanya. Jadi cerita kali ini Ratu Esther akan menjadi pahlawan untuk bangsanya. Nah langsung saja ya kita dengarkan ceritanya. Saat Raja Ahasuerus memilih Esther dan mengangkatnya menjadi ratu di kerajaannya di Persia, Esther tidak memberitahukan dari mana ia berasal. Sebab pamannya yang bernama Mordekai berpesan kepadanya, "Jangan beritahu dari mana kamu berasal." Akhirnya, Esther merahasiakan asal-usulnya. Suatu ketika, saat Mordekai duduk di pintu gerbang raja, dua orang sida-sida
atau pejabat, yaitu Bigtan dan Teres, membuat rencana untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dan Mordekai yang saat itu memang berada di sana mendengar hal itu dan memberitahukan kepada Ratu Ester. Dan Ratu Ester memberitahukan hal itu kepada raja atas nama Mordekai. Dan setelah dicari tahu, ternyata benar bahwa kedua orang itu ingin membunuh raja. Akhirnya, kedua orang itu digantung pada tiang, dan nama Mordekai ditulis dalam kitab sejarah. Setelah peristiwa-peristiwa itu, Raja Ahasiweros memilih Haman, orang Agag, dan memberinya penghormatan, menaikkan pangkatnya, bahkan seluruh kerajaan itu hormat kepadanya. Suatu ketika, saat Haman sedang berkeliling dan lewat di antara masyarakat yang ada di kota, semua sujud dan berlutut memberi hormat kepada Haman. Namun, tidak dengan Mordekai. Selama berhari-hari, ketika Haman lewat dari tengah-tengah masyarakat, hanya Mordekai yang tidak mau sujud dan berlutut memberi hormat kepada Haman. Dan itu membuat Haman sangat marah. Suatu ketika, Haman sedang duduk dan berkata, "Terlalu hina aku kalau aku hanya membunuh satu orang saja. Aku akan membunuh Mordekai dan semua orang-orang sebangsanya." Akhirnya, dia membuat rencana jahat untuk membunuh Mordekai dan semua bangsa Yahudi. "Raja, ada bangsa yang hukumnya berlainan dengan hukum kita. Baiklah, keluarkan surat perintah untuk membunuh mereka semua." Akhirnya Raja Ahasiweros pun mengeluarkan surat perintah dan memateraikannya dengan cincinnya. Kurir pun langsung mengirimkan salinan surat perintah itu ke setiap daerah di Persia. Dan itu membuat bangsa Yahudi yang tinggal di sana ketakutan, dan mereka mulai meratapi dan menangis. Saat itu, dengan lemas, Mordekai datang ke depan istana. Kemudian pelayan Ratu Ester melihat dan memberitahukan bahwa Mordekai ada di depan istana. Dan Mordekai menceritakan segala yang mereka alami kepada pelayan Ratu Ester. Kemudian pelayan itu menceritakan kepada Ratu Ester tepat seperti apa yang diceritakan oleh Mordekai pamannya. Dan itu membuat Ester cemas karena dia pun seorang bangsa Yahudi. Kemudian ia meminta seluruh bangsa Yahudi berpuasa melalui Mordekai. Juga Ratu Ester dan pelayan-pelayannya berpuasa karena ia akan menghadap raja. Sebab waktu itu raja belum bertemu dengan Ratu Ester selama 30 hari. Karena ada peraturan di dalam kerajaan, orang yang tidak dipanggil menghadap raja dan berani menghadap raja akan dibunuh, kecuali kalau raja mengulurkan tongkatnya. Ratu Ester pun berkata, "Sekalipun aku harus mati, aku siap mati." Pada hari ketiga, Ester menghadap raja dan kemudian raja mengulurkan tongkatnya. Ester pun meminta supaya raja dan Haman berkenan datang ke perjamuan makan yang ia sediakan, dan raja pun berkenan. Saat Haman keluar dari istana, ia bertemu dengan Mordekai, dan Mordekai tidak sujud menghormati dia. Haman pun sangat marah, kemudian mendirikan tiang
untuk menggantung Mordekai. Saat malam hari, raja tidak bisa tidur. Raja gelisah, dan raja menyuruh pegawai istananya untuk membuka kitab sejarah. Dan terdapatlah nama Mordekai yang telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian raja mengadakan penghormatan besar kepada Mordekai. Raja mengenakan pakaiannya kepada Mordekai dan menaikkannya kepada kuda yang raja sering naiki, dan masyarakat berseru-seru di lapangan kota. Maka hari itu sangat terhormatlah Mordekai. Ketika tiba saat perjamuan makan yang diadakan oleh Ratu Ester, Ratu Ester pun menceritakan apa yang ia dan bangsanya alami, bahwa mereka akan dibunuh dan dibinasakan. Maka sangat marahlah Raja Ahasiweros dan berkata, "Siapa yang berani ingin membunuh ratuku dan sebangsanya?" Kemudian Ester menjawab, "Haman. Hamanlah orangnya ya Raja." Kemudian Raja sangat marah dan menyuruh prajuritnya menangkap Haman dan menggantung dia di tiang yang dia dirikan untuk Mordekai. Akhirnya seluruh jabatan dan kekayaan Haman beralih kepada Mordekai, dan bangsa Yahudi pun tidak dibunuh. Mereka diselamatkan, mereka aman selama mereka di Persia. Itu semua terjadi karena ada satu orang pahlawan, yaitu Ratu Ester, yang mau rela berkorban dan berani menghadap raja. Dan karena mereka semua bersepakat bersama-sama berdoa dan berpuasa, akhirnya Tuhan bekerja dan memberikan keselamatan kepada mereka melalui Ratu Ester. Wow, keren banget ya ceritanya. Wah, Katika sangat terkagum melihat Ratu Ester. Sebab Ratu Ester adalah ratu yang sangat berani. Dia berani loh adik-adik untuk menghadap raja. Dan juga dia tidak takut sama sekali. Akhirnya bangsa Yahudi pun tidak ada yang mati loh. Karena keberaniannya siapa? Keberaniannya Ratu Ester. Iya Kak Tika, bahkan bukan hanya itu, bukan hanya sekedar Ratu Ester berani dan tidak takut mati, tapi karena mereka juga berdoa dan berpuasa bersama-sama Kak Tika. Iya Kak Tari, Kak Tika juga belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang berani dan juga selalu berdoa dan berpuasa, maka Tuhan yang akan bekerja dan menjadi perlindungan untuk kita semua. Amin. Baiklah adik-adik semua, sekian dulu untuk cerita di episode kali ini. Tuhan Yesus Memberkati. Bye-bye. Hello everyone, welcome back to Mesbah Doa Kids. I've got a super cool story for you today about a queen. But first, let me ask you, have you ever been afraid to speak up? Yeah, me too. But guess what? God can use brave people like you and me, just like He used Queen Esther. Let's rewind back to the Bible days. There was a girl named Esther. Can everyone say Esther? Okay. She was beautiful, kind, and loved God. But here's the twist. She was also brave, super brave. You see, Esther became the queen of Persia. But no one knew she was a Jew, one of God's people. Then, here comes the villain, Haman. He made a rule to destroy all the Jews.
Esther had to go to the king and speak up. But that was dangerous. If the king didn't want to see her, she could be in big trouble. So what did Esther do? She fasted, she prayed, she waited, and then she was brave. She stood up for God's people, and the king listened. She saved her people. The Bible says in Esther 4 verse 14, "Perhaps you were made queen for such a time as this." Let's say that together. For such a time as this. That means God made you on purpose, for a purpose, even when things feel scary or uncertain. I'll say something, and you tell me if it's brave or not brave. Ready? Telling the truth even if it's hard. Brave, hiding your faith because you're nervous. Not brave, praying when you're scared. Brave, standing up for someone who is being treated unfairly. Brave, correct. Yes, you are just like Esther. Now let's take a moment to pray and ask God to help us be brave too. Hands together, eyes closed. Dear God, thank you for Queen Esther and her amazing courage. Help us to be brave like her, to do what's right even when it's scary. Remind us that you have a plan for us and that we were made for such a time as this. We love you, God. In Jesus' name we say amen. Whether you're big, or small, shy, or loud, you can be a hero just like Esther when you trust God and choose courage. So say it with me one last time. I will be brave like Esther. Okay guys, see you next time on Mesbah Doa Kids. Bye! Thank you.